Hai sobat, bagaimana kabar? Pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan PPKM itu benar-benar telah dicanangkan oleh pemerintah. Bahkan PPKM-nya ini adalah PPKM darurat yang diperuntukkan untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali. Karena di kedua pulau tersebut pertumbuhan COVID itu semakin hari semakin tak terbendungkan. Dengan hadirnya PPKM darurat ini, pemerintah mengharapkan dan tentu dengan partisipasi seluruh masyarakat, dengan hadirnya PPKM darurat COVID ini, maka akan menekan pertumbuhan perkembangan dari virus yang sangat ganas ini. Tentu PPKM darurat ini harus benar-benar dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Tentu dalam episode ini saya akan membagikan informasi tentang PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali, terutama tentang apa sih yang ada di dalam peraturan atau aturan di PPKM darurat ini. Tentu saya mengharapkan dengan saya memposting ini agar bisa dilihat oleh sobat-sobat setia saya, juga para YouTuber lain, dan juga pula buat petani nelayan yang ikut serta di dalam komunitas Bank Tua ini. Tentu dengan kehadiran berita ini akan membuat kita semua semakin waspada dari hari ke hari. Lalu, apa aja yang ada di dalam aturan PPKM darurat ini? Ada 14 aturan yang telah diberitakan dan disampaikan oleh pemerintah. Ke-14 aturan ini adalah 100% work from home untuk sektor non-esensial. Work from home ini adalah bekerja di rumah saja. 100% untuk sektor non-esensial. Kemudian yang nomor 2, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Yang ketiga, untuk sektor esensial diberlakukan 50% maksimum staff work from office atau WFO dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan hingga 100% maksimum staff WFO dengan protokol kesehatan. Di dalam aturan nomor 3, itu yang dimaksud adalah 3A, itu cakupan sektor esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina COVID-19, serta industri orientasi ekspor. Lalu 3B, cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik, dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar seperti listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat
sehari-hari. 3C, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%. Untuk apotik dan toko obat bisa buka full selama 24 jam. Yang nomor 4, aturan nomor 4, pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup. Lalu aturan yang nomor 5, pelaksanaan kegiatan makan atau minum di tempat umum, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mal, hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat atau dine in. Lalu kemudian aturan berikutnya, aturan nomor 6, pelaksanaan kegiatan konstruksi, tempat konstruksi dan lokasi proyek itu bisa beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kemudian yang nomor 7, aturan nomor 7, tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, wihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Nomor 8, fasilitas umum atau area publik, taman umum, tempat wisata umum maksudnya, dan area publik lainnya ditutup sementara juga. Kemudian yang nomor 9, kegiatan seni atau budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan seperti lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara juga. Nomor 10, transportasi umum atau kendaraan umum, angkutan massal, taksi, konvensional ataupun online, dan kendaraan sewa atau rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimum 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Nomor 11, resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang. Aturan nomor 12, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, bis, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis 1 dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. Nomor 13, masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield
tanpa penggunaan masker. Aturan nomor 14 yang terakhir adalah pelaksanaan PPKM Mikro di RT RW zona merah tetap diberlakukan. Namun jikalau masyarakat tidak memahami dan tidak mengerti dengan baik, apalagi tidak mempunyai kesadaran yang tinggi, maka percuma jika kita memberlakukan aturan yang bagaimanapun. Bahkan jika diberlakukan jauh lebih ketat lagi, jika masyarakatnya tidak patuh, maka semuanya akan sia-sia. Tentu di dalam episode ini saya berharap agar semua para YouTuber untuk saling bahu-membahu mengekspos program PPKM darurat untuk Jawa dan Bali ini di setiap channelnya. Begitu sobat, semoga informasi ini bermanfaat. Jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum.